Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Amiruddin. Di sini saya akan menjelaskan hasil makalah saya. Saya akan presentasikan yang singkat, di mana yang saya akan jelaskan yaitu penjaminan mutu eksternal di lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu di mana pengertian penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu eksternal adalah di mana kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. Nah, di mana untuk mendapatkan kriteria dalam kualitas, maka suatu lembaga pendidikan perlu mendapatkan pengakuan sekaligus atau dari lembaga sekaligus merealita dari lembaga lainnya. Penjaminan mutu eksternal yaitu sangat penting untuk melihat pencapaian lembaga pendidikan dalam memenuhi standar yang telah ditentukan. Penjaminan mutu eksternal ini itu dapat diperlukan untuk sebagai pertanggungjawaban dan alat publikasi kepada kepada scholar dalam suatu lembaga pendidikan. Di mana selanjutnya yaitu asas dan prinsip sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi. Nah, di sini asas sistem akreditasi nasional ada 3 asas sistem akreditasi nasional. Yang pertama yaitu kejujuran. Landasan di mana kejujuran ini yaitu sebagai landasan utama dalam kebenaran, keadilan atau keobjektifan dalam melakukan sesuatu atau imparsialitas dan transparansi. Yang kedua yaitu keamanahan, yaitu amanah dalam melakukan sesuatu. Asas dalam membangun dan mencerminkan komitmen atas akuntabilitas dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat. Nah, keamanahan, di mana di sini keamanahan yaitu sebuah pertanggungjawaban kepada masyarakat atau amanah bagi kita. Yang ketiga yaitu kecerdasan, di mana di mana kecerdasan itu yaitu asas dalam pengembangan sistem penjaminan pendidikan, di mana untuk menuju menginginkan yang komprehensif atau akurat, efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu keharmonisan. Asas keharmonisan mengembangkan independensi kelembagaan akreditasi yang mencerminkan akuntabilitas sekaligus ketertarikan atau interpersonal, keterhubungan dan
keterhubungan antar masyarakat, atau bisa dibilang komunikasi dalam sebuah komunikasi. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi. Bisa disingkat yaitu SP, SPM, SPME, SPM atau akreditasi bertujuan untuk menilai dan menentukan kelayakan dan mutu program studi dan instruksi perguruan tinggi berdasarkan dalam kriteria dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Akreditasi di sini dalam sebuah pendidikan tinggi juga bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mahasiswa agar memperoleh layaknya dalam suatu pendidikan dalam suatu perguruan tinggi yang bermutu. Adapun fungsi akreditasi yaitu yang pertama penelitian. Penelitian dalam sistem penjaminan mutu penyelenggaraan studi dan institusi perguruan tinggi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang kedua yaitu akuntabilitas publik dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu pemberingatan mutu dalam suatu program studi dan perguruan tinggi. Yang keempat yaitu bahan masukan perumusan kebijakan untuk pembinaan dan peningkatan suatu program studi dan perguruan tinggi. Yang kelima yaitu pembelajaran bagi berbagai untuk meningkatkan mutu pendidikan atau perguruan tinggi. Dan selanjutnya yaitu perguruan tinggi. Adapun hasil SPME atau akreditasi sebagai aluran proses SPME atau akreditasi merupakan suatu dan peringkat akreditasi program studi dan atau perguruan tinggi. Mana kesimpulannya? Saya simpulkan, pendidikan tinggi akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan suatu bangsa. Perkembangan informasi dan teknologi dalam menuntut pendidikan tinggi, pendidikan perguruan tinggi harus terus beradaptasi dan berubah dan untuk mengikutinya. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan harus memiliki mutu yang baik, harus memiliki mutu yang sangat baik. Pendidikan tinggi yang bermutu yaitu yang mampu mencapai atau bahkan melampaui standar, yang mampu mencapai atau
bisa melampaui standar yang telah ditetapkan untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu. Maka lembaga pendidikan perlu dilakukan proses-proses penjaminan mutu baik secara internal maupun eksternal. Baiklah, itulah tadi hasil paparan dari saya yang singkat. Apabila ada kesalahan penjelasan yang dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.